Shalom. Shalom. Suy. Boy. Oh. Ini semua ini terjepit dari dua ini. Poi sama pantai Poi di danau lagi Poi. Poi Moi. Saya dulu deh. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Klasis Sekai Waibu Moi dan jajarannya dari Badan Pekerja Klasis Waibu Moi, dan juga yang saya hormati dari para pendeta, ketua majelis ya, berapa 12 jemaat kalau tidak salah. Oh 19, puji Tuhan, ini luar biasa. Bisa sampai 20 ini, besok lusa lagi. Bisa tambah ya. Ini harus tambah ini, susun gereja dari sini sampai di Depapre. Ya. Puji Tuhan, harus. Jadi terima kasih juga dari berbagai denominasi gereja. Bapak-bapak pendeta hamba Tuhan yang hadir, terima kasih banyak sudah bisa hadir ini. Ya, GKI ini bukan milik, Kebaran Injil ini bukan milik GKI ya. Kalau saya tidak salah begitu ya. Karena yang datang 2 orang tadi bicara itu bukan GKI punya orang, itu sending ya. Santai ya, santai saja. Jadi begitu, jadi saya harap bapak-bapak dari ibu dari berbagai denominasi gereja yang ada di tanah Papua, khususnya di Klasis Waibu Moi, distrik Sentani Barat dengan distrik Waibu, jangan sampai pikir kita ini hadir itu kita punya hari-hari, bukan, jangan pikir gitu ya, kita sama satu dalam Tuhan, begitu ya. Saya harap pikiran kita sama. Satu dalam Tuhan. Ini penting. Ya, terima kasih ini sudah buat hamba Tuhan yang sudah khotbah, saya ucapkan terima kasih. Khotbahnya cukup sejarah yang memang anak-anak muda sekarang juga tidak tahu, bisa tahu juga ini. Ya. Kita pasti ada yang mati untuk kita ya. Paling tidak ibu kita ya. Betulkah tidak? Ya, ada yang mati untuk kita. Saya juga bertanya-tanya, siapa yang mati untuk saya ini? Ya, ada saya. Pak Pendeta, maaf, saya luncurkan dulu baru sambutan atau bagaimana? Saya coba bicara dulu ya. Bicara dulu baru saya luncurkan ya. Oke, baik. Jadi saya juga lihat apa sih Injil masuk itu perubahan apa? Pertanyaan ya. Apa yang terjadi? Ternyata saya lihat Alkitab, saya juga minta maaf Pak Ketua Majelis Jemaat Cabron-Yaru ini, saya tidak masuk gereja karena mataku yang kurang bagus. Jadi ada satu hal yang saya catat dari Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, bahwa Tuhan Yesus datang membawa suatu peradaban baru dari kerajaan sorga. Peradaban baru yang tadinya gigi ganti gigi, mata ganti mata, terus menjadi segala sesuatu yang kau kehendaki orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Ini peradaban baru. Kalau tadi ada pendeta katakan kita perang-perang sampai di, saya punya saudara-saudara wali di Kairan, orang kita gabung berganyang-ganyang itu biasa ya, tapi itu lewat ya. Kita lewat. Sekarang kita peradaban baru, yaitu prinsip iman kita adalah Tuhan Yesus katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Saya tidak tahu Pak Pendeta pasal berapa saja, hafal-hafal itu saja. Pasalnya saya tidak ingat. Seperti itu, kita dari peradaban lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, terus kita pindah ke peradaban baru, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Itu yang saya lihat. Itu yang Yesus bawa.
itu yang Otto dan Geseler bawa. Sampai dengan ya itu Mary, pendeta ISG-nya tulis ya. Ini kita tanya-tanya peradaban apa yang di itu Mary. Ya kembali ke Alkitab, yaitu buanglah gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan kasihilah musuhmu, dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ini peradaban. Dari peradaban lama pindah ke peradaban baru yang berasal dari kerajaan surga. Saya pikir itu bisa. Terima kasih hamba Tuhan sudah banyak bicara. Saya tidak mau bicara ini. Maaf kalau saya salah bicara. Hamba Tuhan banyak di sini, nanti lah Pak Pondok jangan karang-karang di situ. Jadi begitu. Saya terima kasih juga ke panitia, Pak Pendeta di sini yang sudah kerja banyak. Saya mohon maaf sekali lagi Pak Ketua Klasis dengan Badan Pekerja Klasis PKI, Pak Ibu Moy. Ini lantaran saya merusak juga ini jadwal kerja, kalender kerja dari Klasis. Kalau tidak salah ya, seharusnya bukan dari Sinode, saya juga minta maaf ke Sinode. Biasanya Sinode sudah umumkan harus per jemaat, tidak boleh klasikal ya. Tapi ini kita merusak. Tapi mudah-mudahan tidak rusak betul ya. Oh tidak, puji Tuhan. Kalau tidak apa-apa lah. Tapi saya harus minta maaf. Mungkin lantaran saya hanya mau meluncurkan buku saja, sehingga saya bilang Pak Pendeta, bisa kita sama-sama kah? Saya mau luncurkan buku. Pak Pendeta bilang ya coba kita coba. Coba akhirnya Ketua Klasis setuju. Terima kasih Pak Ketua Klasis. Ya, terima kasih banyak sudah bisa memberikan restu sehingga hari ini bisa. Tapi hari-hari berikutnya saya tidak mau paksa untuk bikin lagi seperti ini. Dan sampai Sinode marah kita lagi. Kamu Ibu mau bikin kacau saja. Bikin rusak kalender Sinode lagi. Aduh, ini parah lagi. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Tapi terima kasih ya. Saya ucapkan kepada semua jemaat dari berbagai denominasi gereja yang sudah mendukung, juga dengan bahan makanan, dengan mungkin tidak catat dari tadi ketua panitia tidak bacakan, tidak apa-apa, Tuhan yang baca ya. Nanti berkat dari Tuhan. Jangan bilang, kenapa saya tidak dibacakan? Tidak. Tuhan yang sudah lihat, nanti Tuhan balas. Begitu, jadi ini saya harus luncurkan. Ini sudah jam makan ya. Ini harus cepat-cepat ini. Iya. Di mana ya? Siap, Bapak di sebelah. Oh, di sebelah. Jadi buku belum saya luncurkan buku. Buku ini berjudul Eksistensi Kerajaan Allah. Bagaimana sabar. Bagaimana saya tertarik untuk menulis buku ini. Ceritanya agak panjang tapi saya singkat-singkat saja. Saya berdebat dengan teman-teman dari berbagai denominasi agama di Facebook lama. Mereka ajak saya masuk. Saya pikir wah, saya berdebat di sini tanganku jadi keriting, mulut busa-busa juga tidak ada gunanya. Lebih baik saya tulis saja. Maka saya tulis Eksistensi Kerajaan Allah. Maksudnya betulkah? Saya soroti dari sudut pandang ilmu. Betulkah kerajaan Allah itu mirip-mirip dengan tata negara yang kerajaan-kerajaan dunia atau tidak? Jadi saya coba soroti dari sisi itu. Ada unsur-unsur itu dalam kerajaan Allah, tapi sumbernya tetap di Alkitab. Sumbernya tetap di Alkitab. Ya, saya catat di situ sedikit. Albert Einstein bilang, ini orang filsuf ya, ilmuwan terkemuka, dia bilang, agama tanpa ilmu, tak. Ilmu tanpa agama, pun. Berarti itu kita lihat dari sudut pandang ini ya saya ada soroti di situ, sehingga kalau di sini ada para sarjana yang hadir nanti baca buku saya, nanti bilang wah
nggak izin sama kami lagi nih. Ada saya punya nama di sini. Saya minta maaf ya. Kita ambil dari curi-curi di perpustakaan. Jadi minta maaf itu. Sumber-sumbernya kita curi-curi di perpustakaan. Baru kita tulis. Yang paling saya dengan teman-teman dari berbagai agama di Indonesia debat itu, apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Kenapa orang Kristen sebut Yesus Tuhan padahal dia anak manusia? Dasarnya apa? Titik beratnya di situ buku saya tulis. Sorotannya di situ. Dasarnya apa? Orang Kristen sebut Yesus itu Tuhan padahal dia anak Maria, anak manusia. Apa dasarnya? Dasar imannya apa? Nah, itu saya coba soroti dari sisi ilmu. Itu bagaimana kita lihat dasar iman apa? Apa betul Yesus Tuhan atau dia anak manusia sama dengan kita? Kalau dia Tuhan, coba alasanmu apa? Alasan mendasarnya apa? Saya coba lihat dari sisi itu dan lihat eksistensi kerajaannya seperti apa, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa. Kapan Tuhan ada? Tuhan tidak ada menjadi ada, seperti itu. Dari sisi ateis bilang Tuhan tidak ada. Kita bilang Tuhan ada. Ya kita akui Tuhan tidak ada, tapi dia ada. Coba kita lihat dari segi ilmu di sekitar itu. Selain iman, kita bicara surga neraka ya. Sudah itu biasa, hamba Tuhan sudah khotbah. Tapi saya lihat dari itu yang saya tulis. Tapi bukunya belum bisa dicetak banyak. Kita harus percobaan saja kita cetak, cari sponsor dan ini edit baik baru kita. Tapi secara simbolis saya akan serahkan ke Pak Pendeta Jemaat GKI Oceana Sabroniaru. Sorotan itu satu hal yang saya lihat bahwa Albert Einstein juga bilang ini seorang psikolog ya, ahli. Dia bilang Tuhan tidak bermain dadu. Dia ini ateis tapi dia bilang orang Yahudi ya dia. Dia bilang Tuhan tidak bermain dadu. Kalau gitu pasti Tuhan punya big grand design atau punya blueprint. Sebelum kita semua diciptakan, berarti Tuhan tidak bermain dadu. Pasti dia punya rencana dari awal sampai akhir, apa nanti setelah itu apa yang terjadi, dia sudah ada punya rencana, ada punya blueprint, ada punya big grand design. Itu saya coba sorot di satu bab. Jadi ada 4 bab. Ini bagian saya bicara ini di bab ketiga. Saya coba lihat dari sisi itu. Sorotannya tetap lihat di kejadian. Blueprintnya Tuhan. Kalau dulu bilang garis-garis besar haluan negara itu apa? Garis-garis besar kerajaan Allah itu apa? Coba lihat dari itu sekilas buku itu ya. Dan saya sudah bicara dengan teman-teman di TikTok dengan itu. Nanti saya luncurkan. Jadi saya akan luncurkan lewat live streaming di TikTok Studio buku ini. Jadi kalau yang mau masuk diskusi nanti lewat itu. Tapi kalau ada yang mengundang saya, memang kemana-mana saya tidak bisa hadir. Saya akan masih santai di rumah, istirahat dulu. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya punya link studio live streaming. Nanti saya kalau mungkin saya kasih ke Pak Pendeta. Kalau Bapak-Bapak Pendeta ingin diskusi tentang buku ini, karena sekarang tidak bisa lewat live streaming saya. Seperti itu. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dari buku ini. Ingat, Tuhan tidak bermain dadu ya. Kata Albert Einstein, seorang ilmuwan astronomi. Ya, Pak Pendeta, saya harus gunting pita dulu. Kami mengundang dengan penuh hormat Bapak Odoafi didampingi bersama dengan Badan Pekerja Basis untuk bisa mengambil posisi pada sebelah kanan pengguntingan pita sebagai tanda peluncuran buku dari
Bapak Ondoafi Porkorus Yoboi Semut. Ya. Mari Bapak, kita sama-sama. Oh ya, Bapak-Bapak Ondoafi kepala suku yang hadir bisa datang. Kita sama-sama bangun ya. Oh, saya di sini. Banyak garis meja ini angkat sudah. Ya, ini anggap saja kue ulang tahun untuk Oto dan Desiler ya. Mereka dua sudah pergi, tapi ini kue ulang tahun ini. Bukan roti manusia, tapi ini roti kerajaan surga ini. Ya, dari ketua klasis, Pak Pendeta di sini mewakili, Pak ketua klasis, Bapak Ondo yang mewakili. Saya hanya pandu saja ya, Bapak. Ada Bapak Ondo yang hadir dari Waibu, Moy, bisa hadir. Dari Moy ada. Ini kita kerjasama ini, gereja dengan adat. Ya, Bapak-Bapak silakan maju, bisa bunting. Saya pemandu. Pak Ketua Klasis sama-sama bunting ya? Atau? Oh, sama-sama. Iya, Bapak sekalian gunting pita, tapi juga kita bersyukur sebab hari ini dalam peluncuran buku, beliau langsung berulang tahun yang ke-70 tahun. Hari ini 5 Februari 2025 sebagai pujian syukur. Ya, dengan mengucap syukur pada Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, kita semua, untuk ulang tahun 170 tahun emas PI di tanah Papua. Kami tidak berikan apa-apa, hanya luncurkan kue rohani ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ya, 3. Mari kita berikan apresiasi dalam peluncuran buku Bapak Porkorus Yoboi Semut, Bapak Ondoafi, tapi juga perkenan dengan hari ini beliau genap berusia 70 tahun. Dalam perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-170 tahun. Itu berarti 100 tahun setelah Injil diberitakan beliau hadir di negeri Papua, secara khusus di Sabron kalau tidak salah.